Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas T3E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester kami, yaitu di matkul pemrograman mobile. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriela Valentina Rudianto. Saya dengan NIM belakang 047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabiatullah dengan NIM 045. Perkenalkan, nama saya Brilian Pratama dengan NIM belakang 034. Perkenalkan, nama saya Felicitas Griselda dengan NIM belakang 024. Perkenalkan, saya Zina Aisyah Azmi dengan NIM akhir 030. Jadi di sini kami akan mempresentasikan UTS pemrograman mobile nomor 1. Saya izin share screen. Gimana aturin dong? Sudah terlihat ya? Jadi untuk yang pertama kita masuk di bagian login page. Maaf karena agak lemot. Di bagian ini ada halaman login dan register. Jadi kami menggunakan text form file dengan properti validator. Validator ini untuk memastikan apakah input kosong dan memvalidasi format email, serta memastikan password minimal 6 karakter. Jadi kalau misalnya tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error langsung di bawah file. Lanjut yang berikutnya, service. Jadi di bagian ini ada dua fungsi utama untuk keamanan, yaitu generate salt yang menghasilkan string acak unik untuk setiap user dan hash password yang menggabungkan password dan salt. Jadi password asli tidak disimpan di SQLite, yang disimpan hanya hash dan saltnya. Dan ini untuk melindungi data pengguna kalau database dibuka orang lain. Lanjut ke register page. Bukan, masih di tadi. Di outin. Masih tetap di sini. Jadi di sini juga menggunakan flatten storage untuk menyimpan data sesi secara terenkripsi. Saat login berhasil, sistem akan memanggil save session untuk menyimpan email user. Kalau tampilan dibuka ulang, fungsi get current email mengecek apakah sesi masih ada. Lanjut di halaman home dan logout di homepage ulang. Jadi di homepage, halaman homepage menampilkan email pengguna yang sedang login dan menyediakan tombol logout. Untuk fungsinya logout akan menghapus sesi yang tersimpan dan mengarahkan kembali ke halaman login. Jadi sesi bersih dan keamanan tetap terjaga. Dan sekarang dilanjut oleh Griselda. Oke, jadi dalam login page ini saya menggunakan UI-nya dengan tema warnanya kayak top dan kami menggunakan warna pink, warna biru,
warna pink, biru, dan putih untuk dominannya, serta warna kuning untuk homepage-nya. Lalu kami juga menggunakan hash password yang ada di register page. Saya menambahkan try catch di proses register agar aplikasi tidak crash saat email sudah terdaftar. Saat login, kalau password tidak cocok, maka akan muncul snack bar yang berisi pesan kesalahan. Lalu untuk yang penjelasan terakhir adalah di out sini saya menambahkan komentar di setiap fungsinya agar saya dan teman-teman yang mengoding tidak bingung. Seperti ini untuk membuat salt random untuk hashing password. Lalu ini untuk hash password dengan SHA 256 dan salt. Lalu untuk codingan yang ini untuk validasi format email sederhana. Lalu kami akan lanjut ke dalam tampilan mobilenya sendiri. Ini adalah tampilan mobilenya. Sebelum kita login, kami akan mencoba mulai dari login dulu. Karena saya belum mendaftarkan email, kita akan tes apakah bisa. Passwordnya. Karena ini saya belum register, jadi di sini ada tulisan email tidak terdaftar. Lalu saya akan mencoba membuat akun terlebih dahulu di page register. Saya akan create account dengan nama Felicitas at gmail.com dan passwordnya berupa angka. Karena passwordnya berupa angka, maka tidak bisa juga karena email sudah. Saya akan ganti menjadi Felicitas 18 dengan password akan ganti dan memasukkan password. Oke. Kita akan login menggunakan akun. Nah, ini sudah masuk ke homepage-nya. Lalu berdasarkan soal di homepage hanya tersedia button logout. Dan di sini juga tertera bahwa yang masuk adalah username tersebut, lalu kita logout dan kembali ke login page. Sekian nomor 1 yang saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan dilanjut dengan nomor 2. Oke, baik. Izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah muncul teman-teman? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, Sudah. untuk nomor 2 ini soal terkait login menggunakan Firebase. Nah, di sini yang perlu kita siapin yaitu kita menggunakan project Flutter terlebih dahulu. Kita membuat project Flutter terlebih dahulu seperti biasanya, dan kita harus menggunakan atau membuat, nah ini Firebase. Di Firebase ini kita akan menggabungkan antara Firebase dan Flutter yang telah kita buat. Ini contohnya saya sudah buat, yaitu terdapat ada Android, kemudian ada iOS. Nah, sekarang kita kembali ke
VS Code-nya, yaitu untuk konfigurasi antara Flutter dengan Firebase itu gimana sih caranya? Yaitu yang pertama, kita create terlebih dahulu di Firebase-nya. Nanti kita menemukan Google Service JSON. Berhubung saya sudah, maka Google Service JSON-nya ini ditambahkan di dalam Android app dan diletakkan di dalamnya app. Nah, setelah sudah, maka kita masuk ke halaman build Gradle. Nah, di build Gradle ini kita harus memasukkan yaitu Google Service JSON-nya, yaitu yang ini. Dan di apply plugin di sini. Nah, setelah itu kita juga harus setting di build Gradle-nya di luar di luar Android, yaitu di sini. Nah, ini ID com.google.dms Google Service. Setelah itu kita jangan lupa untuk mengatur dependencies-nya, yaitu di pubspec.yaml. Nah, di sini kita harus samakan antara Flutter, Firebase Core, Out, sama Cloud Firestore berdasarkan Firebase kita. Nah, setelah itu kita beranjak ke terminal, yaitu kita menjalankan perintah Flutterfire atau pubget flutter CLI. Nah, kalau sudah kita ke halaman Firebase dan kita meng-create Android atau iOS, itu terserah dari kalian. Kemudian kalau sudah kita ke halaman Firestore database. Nah, Firestore database ini berfungsi untuk kita menyimpan data yang terletak di dependencies-nya atau terletak di yang register kita buat atau service yang kita buat. Nah, setelah itu tidak sampai di sini juga, di tab authentication, yaitu kita memfilter validasi apa saja sih yang masuk ke dalam Firestore database ini. Bisa jadi kita memasukkan email address secara random, kemudian phone number, atau kita berdasarkan Google, yaitu Google Gmail yang nyata. Nah, sedangkan saya menggunakan email address dan phone number. Setelah itu kita tidak lupa dengan untuk configure. Jadi setelah semuanya udah di configure secara tidak langsung, maka kita harus configure secara langsung, yaitu di terminal dengan dengan perintah flutter configure. Nah, seperti ini. Berhubung saya sudah, maka antara project Flutter saya dengan project Firebase itu akan saling berhubungan. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Brilian. Oke, izin menjelaskan untuk berikutnya. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan halaman page, yaitu di homepage. Nah, di file ini itu berisi tampilan utama dari homepage yang akan muncul setelah pengguna berhasil login. Nah, di sini ada feature itu mengambil dokumen user berdasarkan UID. Oke, di sini juga berisi halaman navigasi di dalam aplikasi tersebut, juga tombol logout. Oke, fungsi utamanya yaitu menampilkan konten utama aplikasi dan memastikan pengguna yang masuk sudah terautentikasi. Lalu berikutnya ke halaman login page. Nah, di halaman ini itu berisi pengguna menginput email dan password, lalu serta ada tombol login, lalu fungsi autentikasi dengan Firebase Out. Oke, fungsi utamanya itu mengautentikasi pengguna agar bisa mengakses homepage. Oke.
Berikutnya kita ke halaman register page. Nah, file ini berisi pendaftaran untuk akun-akun baru. Nah, di sini tuh si user tuh menginput email, password, dan konfirmasi password. Fungsi utamanya adalah mendapatkan data baru pengguna ke dalam Firebase. Oke. Berikutnya masuk ke service. Nah, di sini itu fungsi utamanya itu memisahkan logika dari tampilan agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Oke, berikutnya ada Firebase option. Nah, file ini dibuat otomatis oleh perintah Flutterfire, berisi konfigurasi yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Flutter ke Firebase. Contohnya ada di APK, terus juga Project ID. Fungsi utamanya menyimpan detail konfigurasi Firebase untuk Android, iOS, dan web. Lalu ada bagian main Dart. Nah, file ini adalah file utama dari aplikasi Flutter. Fungsi utamanya itu menjadi enter point atau yang mengatur jalannya seluruh aplikasi. Ini juga menentukan halaman awal seperti login page atau home page jika sudah login. Mungkin kita masuk ke demo websitenya. Nah, di sini ada halaman loginnya. Sebelum login kita bisa register dulu. Lalu di sini mengisi email, password, dan konfirmasi password. Jika sudah mengisi, bisa klik daftar. Lalu kita memasukkan email dan password yang sudah kita register tadi. Menunggu se Nah, sekarang ini muncul halaman homepage-nya. Nah, sekarang kita cek ke Firebase-nya. Nah, berarti ini sudah ada di Firebase-nya user yang tadi kita register. Kurang lebihnya begitu demo dari website. Demo dari mobile. Mungkin penutupan ya teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 2. Mungkin ada kurangnya. Saya mohon maaf dan saya mewakili dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.